Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Kali ini kita akan bahas soal Matematika Dasar SIMAK UI. Yuk kita mulai. Kita bahas soal nomor 1. Jika mutlak 3x tambah A lebih kecil dari 12, memiliki himpunan penyelesaian sedemikian x antara 2 sampai 10. Ya, antara 2 dan 10. Nilai 2A adalah, jadi di sini adalah kita mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, oke. Jadi di sini pertidaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak. Gitu ya. Jadi pertidaksamaan ini untuk ya mutlak fx gitu ya. Lebih kecil dari k ya, di mana k-nya ini lebih besar dari 0 ya. Jadi saya buat seperti ini. Untuk k lebih besar dari 0 gitu. Jadi jika mutlak fx ini lebih kecil dari k, maka nilai fx ini terletak antara minus k dan k. Oke, ini adalah teorinya seperti ini. Berarti karena di sini mutlaknya adalah 3x plus A, itu sebagai fx-nya. Jadi kita tuliskan ya, mutlak 3x plus A kurang dari 12. Berarti ini adalah fx-nya. Berarti yang ini k-nya. Maka bisa kita tuliskan ya, minus 12 lebih kecil dari fx, sudah tidak ada mutlaknya ya. 3x tambah A lebih kecil dari 12. Oke. Nah, kita harus menyisakan di antara tanda pertidaksamaan ini x-nya gitu ya. Berarti harus kita, yang tengah ini harus kita hilangkan A, itu dengan cara minus A. Maka ruas yang lainnya juga minus A, ini yang kiri juga minus A. Berarti menjadi yang di tengah ini jadi 3x ya, yang kiri min 12 min A, ini 12 min A gitu ya. Karena yang tengah ini kan A sama min A habis gitu ya. Oke. Kemudian semua ruas kita bagi dengan 3. Jadi ini bagi dengan 3, ini bagi dengan 3, ini juga bagi dengan 3. Jadi yang ruas kiri berarti min 12 min A per 3 lebih kecil dari 3x bagi 3 adalah x, lebih kecil dari 12 min A per 3. Nah, di sini penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya ini adalah yaitu x-nya di antara 2 dan 10. Oke. Berarti sudah bisa dipastikan yang min 12 min A per 3 itu 2, yang 12 min A per 3 itu 10 gitu ya. Ini akan sama saja kalau kita mau pilih salah satunya. Jadi kalau kita mau pilih yang sebelah kiri misalnya min 12 min A per 3 berarti sama dengan 2. Gitu ya. Jadi di sini kalau kita tuliskan solusinya seperti ini. Jadi di sini kita kali silang saja. Ya, 3 kali 2 itu 6 sama dengan min 12 minus A.
Min A sebelah kanan kita pindahkan ke garis kiri A, berarti sama dengan min 12 min 6. Berarti A min 18. Yang ditanya adalah nilai 2A. Oke. Jadi 2 dikalikan minus 18 ini sama dengan minus 36. Nah, seandainya kita menggunakan yang ruas paling kanan, yaitu 12 min A per 3 sama dengan 10, ini akan menghasilkan nilai A yang sama. Oke ya, kita cek di sini, 3 kali 10, 30, sama dengan 12 min A. Min A sebelah kanan kita pindahkan ke garis kiri, A sama dengan 12 min 30. Jadi A min 18. Ya, berarti nilai A kan sama ya, min 18, maka nilai 2A pasti tetap min 36. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita bahas soal nomor 2. Jika P 3x kuadrat min 6YZI, jadi ini sebuah vektor ya, P ini, 2Y plus 3XZJ ditambah 1 min 4XYZ kuadrat K. Dan C adalah garis lurus yang menghubungkan titik 0,0,0 ke titik 1,1,1. Oke. Hasil dari integral PDR terhadap C ya, garis lurusnya. Nah, ini kita akan pelajari tentang fungsi parametrik gitu ya, parametrik. Jadi ini gabungan vektor, integral, dan fungsi parametrik. Jadi di sini bisa kita tuliskan fungsi parametriksnya di sini. Oke. Jadi fungsi parametriksnya di sini xt-nya ya itu sama dengan t. YT-nya juga akan sama dengan T, ZT-nya juga sama dengan T. Jadi di sini adalah fungsi parametriks ya untuk bangun ruang ya, dimensi 3 karena sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi untuk yang di sini vektornya 3x kuadrat min 6 ZZI ditambah 2Y plus 3XZJ ditambah 1 min 4XYZ kuadrat K. Oke. Jadi di sini kita masukkan masing-masing Y, X, Z-nya tuh dengan T. Oke. Jadi bisa kita tuliskan di sini 3T kuadrat gitu ya, minus 6T dikali Z-nya adalah T juga gitu ya, ini P sama dengan gitu ya, ditambah oke, ini vektornya I gitu, ditambah 2 Y-nya juga masukkan T tambah 3 T kali T J gitu ya. Oke. Ditambah 1 minus 4 kali T kali T kali T kuadrat K. Jadi P-nya di sini 3T kuadrat min 6T kuadrat I ditambah 2T plus 3T kuadrat J ditambah 1 min 4T pangkat 4 K gitu ya. Oke. Berarti P-nya jadinya minus 3T kuadrat I ditambah 2T plus 3T kuadrat J
ditambah 1 min 4T pangkat 4K. Oke? Nah, jadi di sini kita mengintegralkan, ya. Yang ditanya itu adalah hasil dari integral, ini adalah garis lurusnya C-nya, PDR. Gitu. Nah, karena di sini menghubungkan dari titik asalnya, ya, 0,0,0 itu namanya titik asal, ya. Ini titik pangkal atau titik asal, titik pangkal koordinat, gitu, ke 1,1,1. Berarti artinya T itu berada pada interval dari 0 sampai 1, gitu. Nah, berarti di sini bisa kita tuliskan sebagai integral dari 0 sampai 1, gitu. Ya. Jadi di sini adalah min 3T kuadrat. Oke. Langsung kita tambahkan saja, ya. Ditambah 2T plus 3T kuadrat ditambah 1 min 4T pangkat 4. Di sini langsung DT, gitu ya. Jadi untuk R-nya tuh semuanya sudah vektor dari I, J, dan K. Oke? Nah, di sini bisa kita sederhanakan. Kita lihat di sini min 3T kuadrat sama plus 3T kuadrat itu habis. Berarti tinggal sini integral, sini aja ya, di bawahnya. Berarti integral dari 0 sampai 1. Kita mulai dengan pangkat yang tertinggi, min 4T pangkat 4 ditambah 2T ditambah 1. Oke, ini DT. Nah, berarti kita integralkan. Ya, kita integralkan. Jadi, integralnya adalah, berarti ini min 4 per, ya, pangkatnya tambah 1, gitu ya. T, pangkatnya tambah 1. Ditambah 2 per, ini kan 2T itu artinya T-nya pangkat 1, ya. Berarti 1 tambah 1, T pangkatnya juga bertambah 1, gitu ya. Integral. Plus, kalau untuk konstanta langsung saja dikalikan dengan T. Batasnya dari 0 sampai 1. Oke. Kita teruskan di sini. Ya. Jadi di sini integral, ya, 0 sampai 1 itu tadi adalah min 4 per 5 T pangkat 5, gitu ya. Ditambah, berarti sini 2 per 2 kan berarti 1, jadi T kuadrat ditambah T DT, gitu ya. Ini tadi, jadi min 4 per 5 T pangkat 5 plus 2 per 2 kan 1, jadi T pangkat 2 ditambah T. Oke. Ini sudah hasil integral, ya. Berarti sudah tidak ada tanda integralnya lagi dengan DT-nya. Jadi tinggal kita masukkan 1 dulu yang bagian atas, ya. Berarti min 4 per 5 1 pangkat 5, ya, ditambah 1 kuadrat ditambah 1 dikurang, kemudian masukkan 0. Kalau 0 tentunya pasti 0, ya. 0 tambah 0 tambah 0 kalau kita masukkan ke T-nya. Berarti di sini min 4 per 5 karena 1 pangkat 5 itu 1 ditambah 1 ditambah 1. Berarti
min 4/5 ditambah 2. Kalau kita samakan penyebutnya, ini minus 4/5 ditambah 2 itu kan 10/5. Berarti min 4/5 ditambah 10/5 adalah 6/5. Oke? Jadi jawabannya adalah yang E. Demikian pembahasan soal matematika dasar SIMAK UI. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Bimbingan alumni UI, yakin bisa, pasti bisa.